Iya. Udah. Apa yang dibahas ini? Udah kita terus aja, nggak apa-apa. Enggak, dia biasa Naja. Gue juga baru Enggak, ketemu dia. itu kok potong Bang Kaisar. Kalau cuma mau Gue saling hujat tanya mending di turun. mana hujatannya? Enggak, gue tanya di mana hujatan gua? Di mana hujatan gua? Udahlah. Cuman Karena lo doang. lu nggak mau ngejawab, nggak usah dijawab, katanya mending Kenapa lu hujat-hujatan. marah? Sekarang pertanyaannya Kalau hujatan gagal gua di marah, mana? kenapa marah? Gua tanya hujatan gua di mana? Iya. Gua tanya hujatan kan Iya, gua ngomong benar kalau Yesus Tuhan bisa membangkitkan orang mati, kenapa cuma Lazarus doang? Kenapa bukan emaknya yang dibangkitkan? Iya, Dijawab udah. yang benar. Bukan malah Iya. ngamuk-ngamuk. Lu gimana sih? Ngamuk. Yang ada lo nyerocos terus dari tadi. Ya di mana? Soalnya lu bilang gua ngehujatan gua di mana? Kalau nggak mau jawab pertanyaan gua kan? Udah, Umi, maaf Umi. Kayak apa? Maaf Umi. Umi Pakai diam timer dulu. aja mungkin, pakai Ah, timer. Kau kasih waktu ke Bang Kaisar jawab pertanyaannya Umi. Dia Silakan. udah parah. Udah, lanjut dulu, ada tamu, ada tamu. Baik. Tadi enak gua sama Wika yang dinaikin nasi micak ini. Itu loh. Tadi udah Silakan enak, Ustaz Wapi, silakan. Tadi tanya Mane kan sempat gua tanya malam Lailatul Qadar kan? Bener kan? Sempat Ini itu di pakai awal-awal. timer aja Bang Kaisar, pakai timer. Ini teman Kristen siapa ini? Bang Kaisar sama siapa? Gini loh Ustadz Wafi kan dia Umi tanya di mana ayatnya Yesus itu manusia ilahi. Dia malah ngehujat Al-Qur'an. Lu bilang Al-Qur'an udah clear. Dengerin dulu. Lu bilang Al-Qur'an udah clear, itu ngapain itu? Allah itu punya betis katanya. Nah, itulah. Siapa bilang kalau Hujatan punya lu. betis? Dulu Mi. Pertanyaan itu. Opung Kaisar. Mana Opung sih? Kaisar sama aku tuh nggak ada apa-apa ya tadi. Opung Kaisar tuh sama Awi bertanya, ada nggak dalilnya di Al-Quran tentang Lailatul Qadar? Ku bilang ada. Yo, kan gua bukan Surat Al-Qadar. Nah, maknanya Bang Kaisar tanya surah keberapa? 9, ku bilang 97. Ya, aku iya. turun di situ. Jawab itu. Jadi nggak ada hubungannya, kita tuh nggak ada. Iya, gua mau cuman ngomong itu, kita dari awal kita baik-baik. Cuman gua tetap bertanya. Datanglah Mican ini kan, ngikutin narasi kita. Di mana katanya dia dibilang begitu. Tadi pertanyaan dia, gua juga enak juga tadi di awal ada gua bilang cari. Oke, tadi kan udah aku jawab. Bang Kaisar nanya dalil, udah aku jawab. Sekarang Umi nanya dalil ke Bang Kaisar. Ada apa enggak? Kalau untuk dia enggak, gua enggak, karena dia kan udah menjawab. Dia nggak mau menjawab karena gua nggak mengimani Islam. Kebetulan ada satu api di sini, ada guru kami di sini. Kalau gua nggak jawab pertanyaan Bang lu, kan Mane, karena lu apa sih yang dibahas Bang Mane? Mending pakai timer aja Bang Mane. Enggak sampai tahu dibilang ini, aku baru masuk lagi. Udah saling ini. Parah lu ngomong bilang nggak ada. Tadi si gua yang Opung bilang aku nggak mau jawab. Mending kita hujat-hujatan. Aku bilang mending turun daripada hujat-hujatan. Nggak ada edukasi buat penonton. Ngapain? Mane, gua tanya sama lu dulu Mane, biar ini. Yang pertama ngujat siapa? Dan Ya, lagi tahu, ada aku tuh baru masuk. Nah, iya. Ngapain Ya, yang iya. ke aku? Makanya, kalau aku lu tahu masuk, berarti lu udah- Umi nanya dalil tentang keilahian Yesus. Jangan lu ngomong begitu dalil. Berarti itu udah dari awal lo ngomong. Kalau dari lu dalil lo udah dari awal lo ngikutin Bang lo. Kaisar tadi nanya tentang Lailatul Qadar. Aku aja yang awam, biasa bisa aku jawab. Aku bilang ada Pertanyaan gua di surat si Mican Al-Qadar. apa tadi? Mican, pertanyaan gua ke Mican apa tadi? Ayo. Apa tadi? Silakan Umi. Makanya santai, kalau diskusi santai. Masa kayak cukup satu yang emak-emak. Ya, Opung jangan jadi mama juga lah. Ada di sini, gua bilang lu katanya Ustadz Mane lu. Tapi Kata kalau siapa? Aku tadi klaim, woi jangan, aku bukan Ustadz, aku orang awam. Ini Ustadz Wapi baru Ustadz. Ini aku Pertanyaannya apa kan? api biar nanya. Aku kedua api kan tadi nanya apa sih malam surat apa? Bang Mane dia apa sih tadi? Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ada nggak dalilnya? Nah, aku bilang ada di Al-Quran surat Al-Qadar. Bang Kaisar nanya itu surat keberapa? Aku bilang 97. Habis itu aku turun. penghujatan dia aja udah bilang agama penipu. Tadi gua diem aja, biarin aja. Nah, terus masalahnya di mana ini? Udahlah, males lah Naja. Udah nggak usah ngada masalah. Udah masalah, udah dari tadi masalah. Orang Jangan gitu lah Bang Kaisar, saya baru datang ini. Iya, makanya udah parah. Lu kagak tahu si Mican. Lu nggak kenal Mican? Sekarang gua tanya. Kenal, tapi kenal maksudnya itu udah akrab gitu.
Bagaimana narasinya tentang Kristen gue tanya? Ya, Udah, itu agama aja. Kristen, agama Kristen ya agama yang berkeyakinan Nah, bahwa Yesus adalah narasi Tuhan. dia bukan perspektif lu. Kan narasi-narasi dia tadi sempat ya dibilang katanya agama penipu lah, apalah dia dibilang, waduh banyak lah. Ini Ya aja itu si Mane narasinya tergantung narasinya Opung juga gitu loh. Loh, narasi apa gua tanya Mane? Yang ngundang dia akhirnya ngomong begitu. Santai 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 Ayo, santai santai. narasi santai, apa katanya? santai. Dia aja memframing dibilang katanya Allah punya betis. Gue cuma nanya di Al-Kalam 42 itu kan ada tuh terjemahannya pada hari betis disingkapkan maka mereka bersujud. Kan gue Oke, bertanya di gini, situ. Man. oke, kita bahas itu Nggak usah gini. jawab, nggak usah jawab, nggak usah jawab. Sekarang ada Ustadz Wapi, itu bukan kapasitas untuk menjawab. Aku nggak punya ilmu ke sana. Ini ada Ustadz Wapi yang jawab. Udah lampau deh. Kalau gitu Daripada saling biar hujat, anu kamu Bang ngajak saling Kaisar hujat. apa daripada Mana, nggak ada yang dibahas ya mending saya bertanya gimana. Dia yang memframing. Oh itu katanya tuh Allah punya betis lah. Lo omongan gua enggak. Gua tanya dari tadi. Betis siapa? Gua tanya. Yang disingkapkan. Ya udah, Nomor dua. ganti topik baru. Apa lo? Ustadz Wapi. Apa? Wah, Tadi ngomong kamu yang au dari tadi loh. Loh, dari tadi lo tadi barusan ngomong apa? Bro? Kamu sama aku aja nggak ini gimana kalau sama yang pintar? Aku yang bodoh aja kamu ngakok-ngakok kok. Iya, teriak-teriak aja lo kalau gue panggil lu mana lo kagak ngingetin temen lo. Gue bilang diem aja lo selesaikan aja dulu lo ngomong. Selesaikan aja. Ya kamu duluan mancing. Udah, kalau nggak mau kepancing jangan mancing. Kalau baperan tuh jangan mancing. Mancingnya gimana? Santai. Mancingnya gimana? Gue tanya. Gue mancingnya di mana? Udah, jangan berantem astaga. Kayak cewek sih Bulan udah tua puasa. loh. Loh, enggak. Gue bilang mancingnya di mana? Udah sekarang skip aja yang itu skip. Nih Woi kan si Woi kan agama ini open juga. Nah. Ini aja nih sama si Woi, si Opung baperan Opung. Bentar dulu lu Iya. Kalau Ya, lu baperan tuh tuh jangan suka mancing. Gini, emak-emak gini. Gua Wajar lah, dia emak lah. Opung, laki-laki kok kayak cewek aneh. lah, dia ngujatnya gimana? Lalu. Kok lalu? Astaga, udah mati lu yang ini Udah marah. santai. Makanya aku bilang, aku santai loh, jangan diintervensi santai. Ya, lu Silakan juga. sama Ustadz Wapi, silakan. Mau nanya apa? Iya Opung, kan usah Kalau ini nggak ada yang udah. kalau nggak ada yang ditanya, saya nanya nih. Nih, Sekarang oke, Bang Kaisar mau nanya, apa mau ditanya sama Ustadz Wapi? udah males gua udah panas. Wah, Opung mau kabur ini Opung. Waduh, gawat ini. Ngapain Gimana? lah lawan Bang Kaisar, perempuan, ntar kayak kalau- perempuan lagi bilang. Kalau Bang Kaisar gak nanya, Cuman saya yang gini nanya loh, nih. Ya, Opung Enggak, ditanya gua nggak nggak mau. Nanya nggak mau, kenapa? Enggak, gini loh, maksud gua gini. Dari tadi gua terus terang nggak ada kata menghujat. Yang Oke, dibilang katanya Allah. lupain masalah menghujat, lupain. Potong mana? Nggak ada yang namanya gua memancing-mancing. Cuman memang narasi dia emang udah kenceng dari tadi. Dia memang nanya baik-baik, bener tadi, bener. Cuman kok ujung-ujungnya kok langsung penghujatan. Gue Ya bingung. udah, skip aja, udah yang itu udah. Iya, lu bilang ya udah. Tapi kalau orang-orang tuh komentarin kiamat gimana? Oke. Kalaupun ada yang menghujat, oke, aku yang minta maaf mewakili semuanya. Oke, aman. Sekarang gini, Opung yang mau nanya ke Ustadz Wapi, aku masih manggil Opung loh. Atau Ustadz Wapi yang nanya ke Bang Kaisar. Opung Si gimana? Woi aja lah yang Woi. Gue mute aja. Gue mau ini ke toilet dulu. Woi aja Woi. Kan Kristen. Kok dilempar ke Woi? Lah iya. Ya sudah Bang Woi gimana? Saya nanya kalau sampean bertanya. Woi aja. Kan dari tadi gue ngomong sampai gue Oke. itu marah-marah juga. Woi, Oke, Apa Bang ngomong Woi Woi. gimana? Siap Bang Woi? Yang Ya, saya woi. tangkap tadi, yang saya sempat tangkap, si Ibu Mincan mengatakan, kenapa cuma Lazarus saja yang dibangkitkan, ya kan? Tetapi kan Yesus itu bisa membangkitkan siapa saja. Ada dalilnya. Oke, silakan Bang Kaisar, kita diem. Kasih Bang Woi sama Ustadz Wapi. Ada dalilnya. Jadi bukan cuma Lazarus doang. Di dalam Yohanes 5 ayat 21. Coba baca.
Sabar, saya buka Alkitab. Bukannya Dalam dari tadi, Yohanes 5 ayat woy. 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Iya. Jadi semua manusia, Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Jadi bukan cuma Lazarus doang yang dibangkitkan. Iya kan? Nya Dan itu kemudian- balik kemana itu? Nya itu balik Nah, kemana? Balik ke kemudian- bapak atau balik ke anak? Mana? Kan barang Maksudnya- siapa yang maksudnya- dikehendakinya, nya itu ke bapak atau ke anak? Maksudnya? Iya. Tadi kan Mas Woi kan baca Yohanes 5 nomor 21 tuh. Itu termasuk ayat yang saya hafal gitu loh. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nya ini kembali ke Bapa atau ke Anak? Ke Anak tentunya. Ke Anak. Oh gitu ya. Betul, yakin tuh. Karena Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Tapi kenapa Yesus kok masih minta tolong ke Bapak waktu menghidupkan? Itu tolong gimana maksudnya? Kan berdoa tuh sama Bapak, bukan dia sendiri yang ngidupin. Di mana? Di mana? Apakah maksudnya apa di saat Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa? Coba dibaca lagi ayatnya. Kan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia langsung memanggil Lazarus. Coba dibaca lagi ayatnya. Ayat yang mana? Yang membangkitkan. Coba, kan banyak tuh ayat-ayat yang masalah membangkitkan. Coba dibaca lagi. Tapi setiap kali Yesus melakukan mujizat secara langsung, secara langsung mujizat itu terjadi. Dia tidak berdoa sebelumnya. Dia mengatakan bangkitlah dan berjalanlah, maka orang itu berjalan. Hiduplah, bangkitlah, maka orang itu bangkit. Sudah? Di mana Yesus berdoa pada saat itu? Sudah? Tidak. Oke. Iya gitu. Sekarang gini bro, kan banyak tuh ya teman-teman Kristen bilang kalau membahas Alkitab, Bible, itu jangan comot-comot ayat, kan begitu toh. Nah, kalau kita baca Yohanes ini termasuk Injil atau Bible, Gospel yang paling saya suka itu Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes ini yang menerangkan tentang kepribadian Yesus lebih lengkap daripada yang lain. Di dalam Yohanes 10 nomor 25, Yesus itu kalau melakukan keajaiban-keajaiban dengan nama Bapa, bukan dengan kekuatannya sendiri. Coba buka Yohanes 10 nomor 25 bro. Yohanes 10 nomor 25. sabar. Aduh, ya kacamata aku hilang ya. Tolong Saya bacakan bacakan ya. Saya Harus dapat bacakan. dulu. Yesus menjawab mereka, kata Yesus. Ini tulisannya merah, bro. Yesus mengatakan, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi, apa-apa yang dikerjakan oleh Yesus, ini kan jamak ya, kalimatnya kan jamak tuh. Semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu dalam nama Bapakku. Jadi itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Nah, berarti Yesus dalam melakukan apa saja itu dalam nama Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Karena kalau kita baca Yohanes 8 nomor 54, secara tegas Yesus bilang juga, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku, kata Yesus.
Jadi segala kemuliaan yang dimiliki Yesus, bisa bermukjizat lah, bisa makan ikan goreng lah, atau apalah ya, kemujizatan atau kehebatan yang pernah dilakukan Yesus, itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena Bapakkulah yang memuliakan aku, kata Yesus. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Berarti Bapa ini adalah Allah kami, kata Yesus. Berarti Allah Yesus dan Allah semua orang. Berarti bukan dari dirinya sendiri. Ya, itu harus difahami, Mas. Gitu. Kemuliaan Yesus ini bukan dari dirinya. Coba buka Yohanes 8 nomor 54. Mukjizat kan termasuk kemuliaan tuh, kehebatan seseorang gitu loh. Lah itu ternyata bukan dari dirinya. Lah, kok ada kucing? Iya, Itu mana aja. itu? Mehong-mehong. Nah, apa lu mana? Mehong-mehong. Jangan Si baper. Opung baper banget. Baper banget. Baper banget sih Opung. Tawa Islam indah gitu ya. Udah Indah, Opung, ya Allah astaga. Itu Indah, senjata makan kan? Tuhan itu. Gimana? Tolong dibantai Bang Boy. Silakan. Oh iya dong, karena Bapak itu segala sumber sesuatu. Memang. Yesus melakukan jawabannya mujizat. Opung, ntar dulu. Opung, Aduh. tadi bilang malas sama satu api, diserahkan sama si Woy. Kenapa Bang Opung nyela? Dia Terus kenapa? kasih sama Woy, kasih sama Woy. Oh, jadi lu jadi pengatur di sini. Oh, saya moderator di sini kenapa? Iya, moderator di sini. Moderator nggak? Kono. Iya, gimana moderator di sini? Moderator. Jadi gua nggak boleh ngomong. Lah, Ya, kamu nanti tadi dulu kan. diarahin, kamu tadi Iya, ku arahin nggak sama mau. satu api. Nggak mau aku, udah males. Ya udah, kamu bilang Iya. ya udah Woy aja. Giliran si Woy ngomong, kamu juga Nah, nyeretup gimana sih? Pakai Nah, adab terus gimana? lah. Jadi Kamu gimana? harusnya kamu yang ngasih Tuh. kami contoh. Itu Kami ada lebih aja muda nggak loh. kelihatan. Kami masih muda loh. Bro, Kok kamu yang Opung. tua aneh, ada baperan. aja nggak kelihatan. Udah diam, kasih Bang Woy sama Ustaz Wapi. Silakan Bang Woy dibantah argumennya Ustaz Wapi, silakan. Kok Naja aja nggak keberatan? Lo Naja keberatan nggak jual Naja? Coba biar gue ini. Ya kalau Bang Woy sudah tidak mampu, tidak apa-apa diganti. Mau 21. Ya lo dua-dua, ayo dua-dua lah. Enggak usah, Ustaz Wapi aja sendiri. Aku anak bawang, kalian aja berdua. Ah, 21 nggak apa-apa. Gimana? itu 21. kan dibilang Naja tadi kan atas nama Bapak. Tadi nggak mau, males. Giliran si Woy gatel menjawab. Aneh. Potong, ya ampun. Ya udah 21. Oke, ini dari Kristen 2 orang, dari Muslim Ustaz Wapi sendiri ya. Silakan. Monggo. Kan Oh. itu bisa dibantah dengan Tadi Yohanes. kan siapa duluan nih? Boy apa nih? Biar gue tambahin. Tadi Opung buka Google dulu dia, buka Google dulu. Katakan tadi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jelas. Sebab sama seperti Bapa itu yang saya katakan tadi. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Berarti Yesus ini berkuasa juga. Berkuasa juga membangkitkan siapa saja gitu loh. Iya, kan menghidupkan itu adalah suatu kemuliaan atau mukjizat. Sedangkan Yesus sendiri bilang, kemuliaan atau pekerjaan apapun itu bukan dari diriku sendiri. Coba buka di Yohanes 8 nomor 54. Iya, makanya kan dalam Kristen itu kan dikenal sebagai Trinitas. Makanya Bapa dan Anak itu mereka itu satu, gitu loh. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Ia ketika hendak membangkitkan Lazarus ya dari dalam kubur di depan umat Israel, ternyata Dia memohon pertolongan kepada Bapa loh. Bukan Coba sampai memohon. buka. Itu tidak memohon, dia mengucapkan syukur. Doanya itu dia mengucapkan syukur, bukan Coba meminta dibaca pertolongan. lagi. Ini saya baca ya ayatnya ya. Iya. Yohanes Isi 11. Ini Yohanes 11 41 sampai 44. Saya bacakan Mas ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu Bersyukur karena kan? engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti ada dua oknum ya, ada yang mengutus, ada yang diutus di sini. Dan sesudah berkata demikian, berselurah ia dengan suara keras. Dan suara keras ini bilang itu, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus sedang mengadakan mukjizat, lalu dihadapkan di depan banyak orang Israel dan bersyukur kepada Bapa karena Bapa telah mendengarkan dia dan dia mengakui sebagai utusan. Ada bantuan Bapa di sana. Salah kaprah, Bu. Kan Ya, doa salah itu kan kaprah. Yesus tidak memohon pertolongan, tetapi dia hanya mengucapkan syukur Nah, agar syukur itu supaya artinya apa sih? orang mengetahui bahwa dia itu adalah utusan gitu loh. Dalam Ya, hal itu. syukur itu artinya apa, Mas? Bersyukur. Apa syukur itu artinya apa? Definisi syukur itu apa, Mas? Syukurilah. Masa kita tidak tahu syukur? Syukur yang mana mensyukuri? Syukur kok syukurin gimana sih? Iya kan, bersyukur tuh. Masa nggak tahu bersyukur? Ya kan aku gak tahu toh. Maksudnya itu kan takutnya definisinya itu beda. Karena Ya, bersyukur kalau ini, bersyukur, ya bersyukur. iya, bersyukur ini kan dari kata bahasa Arab, Mas. Syakaro, Ya kalau yashkuru. bersyukur ya tentunya bersyukur artinya. Definisinya Abang Woi, Definisi definisi syukur itu apa? astagfirullah. Pengertian syukur itu apa secara sederhana? Coba secara sederhana aja. Ayo, gimana? Bersyukur itu apa, Bro? Gitu loh. Definisi. Ya tentunya Asik nih Bang Woi dia nih, asik. Enggak berperan dia. juga. Masa bersyukur artinya syukurin. Syukurin itu ejekan, Bro. Syukurin lo, jatuh gitu loh. Itu syukurin namanya. Si Woi ini. Woi, lu gak punya ilmu, Woi. Aku bantu dikit ya Woi ya. Menurut apa yang aku tahu tentang ini ya, kata syukur ya. Kita mengucapkan syukur apabila sebuah harapan kita itu terkabul. Kita bersyukur di situ. Silakan. Ya sama. Ini siapa yang jawab barusan? Bersyukur kok mau tanya lagi. Kalau bersyukur ya bersyukur. Mau apa? Mana Ustaz, mana? Enggak, itu contoh aja aku kasih, contoh aja. Jadi kalau kami Islam bersyukur itu ketika apa ya, suatu atau sebuah harapan kami itu terkabul, kami bersyukur di situ. Itu salah satu contoh. Tapi isi dalam doa itu kan dia bersyukur di mana ada orang-orang yang menyaksikan. Yang disyukuri Yesus itu atas apa itu? Kan dia bersyukur kan ada orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus. Nah, Supaya mereka berarti percaya bahwa Yesus itu adalah utusan dalam doanya. gini Mas, saya terangkan ya. Kan jenengan ndak paham tuh apa syukur. Jadi syukur ini gini Mas. Syukur itu kan dari kata syakaro yashkuru syukron. Artinya itu secara literal definisi bersyukur itu artinya berterima kasih. Nah, Iyalah, orang tunggu dulu, jangan dipotong tadi sampai ndak bisa jawab, ditanyain syukur malah syukurin. Saya terangkan dulu ya, santai ya, santai. Terima kasih, dia sangat bersyukur pada waktu itu banyak orang yang melihat Lazarus. Oke, santai dulu Bang Woi. Kasih Ustaz Api dulu, nanti gantian. Iya, Silakan. gini, syukur itu dalam kan syukur dari kata bahasa Arab. Artinya syukur itu artinya ziyadatu ta'at. Tambahnya ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya itu syukur. Nah, kata syukur ini diungkapkan Kok mengkaitkan dengan ajaran Islam? Kok dipotong-potong sih? Sampai enggak setuju enggak apa-apa Bang Woi. Sampai enggak jangan setuju, dipotong. enggak apa-apa. Tapi jangan dipotong dulu. Tadi sampai suruh nerangkan enggak mau. Maunya Bang Woi ini apa? Ditanya nggak bisa jawab, dan dijelasin motong. Denger dulu, nanti dibantah, dengerin dulu Ustaz, nanti dibantah. Diam dulu, di mute dulu nak. Gak bisa, mute aja gue nggak bisa ini, kenapa ya? Nggak bisa mute. Silakan Ustaz Wapi, silakan dijelasin dulu. Nanti dibantah Bang Woi, nanti dibantah.
Santai Bang Boy, jenengan tidak setuju tidak apa-apa, karena mau tidak mau syukur itu adalah kalimat yang nyomot dari bahasa Arab gitu loh. Jadi kita harus tahu definisinya. Definisi syukur itu ziyadatut ta'ah, tambahnya ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Itu definisi. Kalau sampean punya definisi, asalkan sampean punya patokan atau sandaran ya. Aduh, dipotong lagi. Ini maunya gimana Mas Boy ini? Jangan dipotong lah. Mute dulu, gue nggak bisa mute ini. Ya mana bisa aku mute. Gini aja sudah, Mas Boy terangkan, nanti saya Udah kan, tuh, bisa dong. gantian, saya jelaskan gitu gimana. Tadi Oke. disuruh jelasin nggak bisa. Oke, silakan Ustadz Wahab, kami diam, Ustadz lagi. Bang Boy jelasin apa itu syukur, silakan. Ya, coba. Menurut yang Boy ketahui. Silakan. Tapi pakai referensi loh, jangan asumsi. Nah, syukur itu misalnya kan sesuatu yang sudah terjadi, makanya kita syukuri. Makanya pada waktu itu kan sudah Definisi terjadi. Bang, maaf aku potong. Definisi syukur itu menurut Bang Boy apa? Iya, Definisinya, jangan pengertiannya. misalnya Bang, kasih definisi, kasih referensi gitu loh. Atau ngambil dari KBBI aja nggak apa-apa. Buka Google, ambil dari KBBI aja nggak apa-apa. Silakan. Ya, saya tunggu Bang ya, nanti kalau sudah hari raya bangunin saya. Nah, kalau Bang Boy belum paham, nanti kasih dulu ke Ustadz Wapi ngejelasin, Bang Boy diem. Nah, nanti kalau mau dibantah silakan dibantah. Menurut kamu apa? Cari nggak? Nah, Nah, oke. kalau gitu Nah, gitu dengerin dong. kalau saya jelasin. Ini namanya syukurin gitu loh. Nah, silakan diam. Iya, jadi syukur itu bro, mau tidak mau, Anda tidak akan lepas dari kata aslinya. Karena syukur itu diambil dari fi'il madhi, syakara, fi'il mudhari, yashkuru, syukron. Dari bahasa Arab itu. Nah, definisinya apa? Ziyadatut ta'ah, tambahnya ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Itu bisa dilihat referensinya banyak sekali dalam kamus-kamus bahasa Arab. Nah, itu dijadikan bahasa Indonesia, bro, bersyukur. Nah, bersyukur ini diungkapkan ketika ada suatu yang diinginkan oleh seorang hamba terlaksana dan dikabulkan oleh Tuhannya. Nah, dalam kasus membangkitkan Lazarus, apa yang diminta Yesus di sini? Bukan Yesus bersyukur karena orang melihat, kan nggak nyambung gitu loh. Masa dia bersyukur karena orang melihat? Karena dari kemarin orang sudah melihat bahwa Yesus ini memiliki beberapa mukjizat, memiliki beberapa kekuatan. Itu sudah dilihat sebelumnya. Jadi tidak ada kaitan dengan orang-orang melihat. Berarti yang kita tarik permasalahan dalam ayat ini adalah yang diinginkan Yesus itu apa? Sehingga dikabulkan oleh Tuhan dan dia memiliki rasa syukur kepada Tuhannya. Apa itu? Ternyata dalam kasus ini pembangkitan Lazarus. Karena tidak ada lagi. Kalau kita baca, tunggu dulu. Tadi minta Jangan dijelasin. dipotong dulu, disuruh Santai jelasin dulu. ngak-ngok. Makanya Giliran orang makanya ngomong saya- dipotong. Sabar dulu, nanti dipersilakan, nanti dipersilakan. Sabar, nanti bentar lagi kok. Silakan, Ustadz Wapi. Ya, di sini kan jelas tuh. Yesus mengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu." Nah, yang disyukuri oleh Yesus ini apa? Karena engkau telah mendengarkan aku. Lah, berarti ada doa di sana. Ada ungkapan dari Yesus di sana. Apa yang diminta Yesus itu? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Dikasih taukid, penguat oleh Yesus. Bahwa setiap Yesus berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Lah, mengatakan apa isi doa itu? Isi permintaan Yesus itu apa? Bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini pernyataan tentang derajat. Bahwa Yesus saat itu sedang menjadi utusan. Nah, sesudah berkata demikian, nah ini kan tidak dijelaskan tuh apa yang dia syukuri, apa yang dia minta, dan apa yang dia bicarakan kepada Tuhan. Dia cuma mengatakan bahwa dia sudah mensyukuri ketika dia berdoa, ketika dia meminta, berbicara, dikabulkan oleh Tuhan. Ternyata langsung dijelaskan di bawahnya, Lazarus, marilah keluar.
Marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ini yang disyukuri oleh Yesus. Untuk menampakkan apa? Menampakkan agar orang-orang percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, di Yohanes bro, Yesus sendiri mengatakan bahwa derajat yang mengutus dengan yang diutus itu lebih tinggi yang mengutus. Itu di Yohanes bro. Yesus sendiri dengan tinta merah mengatakan tidak sama antara yang mengutus dengan yang diutus. Derajatnya lebih tinggi yang mengutus. Berarti Yesus mendapatkan kemuliaan, Yesus memiliki pekerjaan-pekerjaan, itu kekuatannya dari yang mengutus, bukan yang diutus. Makanya umat Islam meyakini dia utusan, bukan Tuhan bro. Gitu loh maksudnya. Monggo dijawab. Iya. Dalam Kristen pun juga, dalam Kristen juga Alkitab mengatakan Yesus itu utusan. Tapi Tuhan Karena apa? juga Karena gitu apa? ya. Karena apa? Karena kan dia datang sebagai manusia. Makanya bahasa Alkitab menggunakan bahasa utusan. Karena dalam Yohanes pasal 1, firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Sudah? Berarti dia Tuhan. Iya. Sebab yang menciptakan itu adalah Tuhan. Yang diciptakan adalah benar. Tuhan, gitu ya. Memang benar. Dalam Alkitab Yesus itu dikatakan utusan. Karena dia datang sebagai manusia. Terus? Gitu. Sudah. Jadi bentar dulu. Jadi Bang Woi udah sepakat definisi kata syukur dari Ustadz Wafi tadi gimana? Udah sepakat? Kan memang benar dia bersyukur. Oke, sepakat. Memang saya kan sudah katakan, saya sudah katakan tadi, dia bersyukur agar supaya orang melihat bahwa dia itu adalah utusan. Saya kan sudah katakan sebelumnya itu. Memang benar, bahasa Alkitab menggunakan Yesus itu utusan. Yesus itu adalah hamba. Itu Alkitab yang mencatat. Karena apa? Karena dia datang ke dalam dunia ini, dia datang sebagai manusia. Firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu, tidak ada Melebar nanti nih Ustadz Wafi nih, melebar lagi nanti nih. Tidak apa, kan ini kan keimanan Mas Woi. Kita kan tidak harus percaya tuh. Cuma Mas Woi yang perlu Anda garis. Itu ada dalilnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Oh iya, hafal saya Mas Woi. Balik ke tertinggal lagi, melebar. Ya udah nggak apa-apa. Karena gini Mas Woi. Kalau Mas Woi pakai apa ya? Ada dalilnya gitu loh. Enggak apa-apa. Memang benar Alkitab mencatat Yesus itu utusan. Yesus itu adalah hamba. Iya. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang seperti manusia. Makanya Alkitab mengatakan dia itu seperti nabi, seperti utusan. Sebab firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi, gitu. Berarti dia adalah Tuhan. Yang menciptakan itu kan adalah Tuhan. Oke, paham. Nah, sekarang gini Mas Woi, kalau Mas Woi pakai Yohanes 1 ayat 1, sekarang pertanyaan saya simpel Mas Woi, kalau bisa dijawab simpel juga gitu loh. Dari mana Yohanes tahu kalau Yesus itu pada mulanya adalah firman, lalu firman adalah Allah? Dari mana Yohanes tahu? Silakan sampai ulang tahun. Gimana Ustadz, sampai ulang tahun apa sampai besok? Sampai kiamat. Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan Yohanes. Dari mana Yohanes tahu bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman, lalu firman bersama-sama Allah, lalu firman itu adalah Allah? Itu diajari Yesus atau diajari siapa? Karena Yesus tidak pernah bilang kayak gitu. Itu di kitab Musa Bang, di kitab Kejadian. Oke, Kejadian berapa? Loh. Kejadian berapa? Ayo kita buka. Sebab yang menciptakan dunia ini adalah firman. Yang menciptakan Kejadian berapa? Yang menciptakan
dunia ini adalah Allah dalam bentuk dia Dalil Bang, berfirman. dalil. Kejadian Bang, berapa? dalil. Iya kan, kan di situ katakan jadilah terang. Maka jadi kan Tuh, Yesus gak mengatakan nyambung ini. dia berfirman kan. Dia berfirman, jadilah terang, maka firman itu itulah jadi. Dia hanya berfirman, maka terang itu jadi. Dia hanya berfirman, jadilah hewan, Terang. maka hewan itu jadi, gitu loh. Berarti sama dong. Semua dari firman. Iya, firman. Maaf. Ini gak nyambung sama pertanyaannya karena gini loh bro. Yang saya tanyakan, Yohanes tahu dari mana kalau Yesus itu adalah firman, firman adalah Allah. Ya, Informasi dari mana? Yohanes tahu. Dari mana Tahu dari Yohanes mana? tahu informasi itu? Diajari siapa dia itu bilang gitu itu? dari kejadian 1 pasal 1. Dari Oke. kejadian pasal 1. Oke, kita buka ya Astaga. Kejadian pasal 1 ayat 1 kita buka bro ya. Di sini Maksudnya pasal 1-nya semuanya. Kan Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. tunggu dulu. Ini saya buka ya. Kejadian 1 ayat 1 ini ya. Bukan- Pada mulanya bukan Allah satu, menciptakan bukan langit satu, dan pasal bumi. Iya, tunggu dulu bro, saya baca dulu Satu bro. perikop maksudnya. Jangankan 1 perikop, 1 kilo saya baca ini bro. Tunggu dulu. Iya, Ini. silakan baca satu perikop. Silakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di kejadian 1 di sini Allah menciptakan langit dan bumi tanpa firman loh ya. Karena di sini tidak ada kata-kata dia berfirman. Firman ini baru diungkapkan di ayat ketiganya. Ketika Tuhan ingin menciptakan terang, itu baru diungkapkan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi penciptaan langit dan bumi ini tidak butuh firman. Jangan dipotong dulu, katanya 1 perikop gimana, belum selesai. Nah, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi di sini tanpa firman bro. Karena kalimat firman baru ada di ayat ketiga ketika Tuhan menciptakan terang. Jadi ini justru menimbulkan pertanyaan kedua nanti. Dikatanya Tuhan menciptakan dengan firman, tapi menciptakan langit dan bumi dalam kejadian 1 tanpa firman. Sedangkan pertanyaan saya bro di awal, Yohanes tahu dari siapa? Bahwa Yesus itu adalah firman, firman adalah Allah. Sedangkan di kejadian 1 perikop tidak ada yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah bersama-sama Allah, Yesus adalah Allah. Ini gak ada. Di kejadian 1 sampai terakhir tidak ada ungkapan menceritakan tentang Yesus itu pada mulanya firman. Tidak ada bro. Jadi tidak terjawab ini gitu loh. Iya. Ya, makanya tadi ku bilang Bang Woy jangan melebar karena ini yang ku hindari. Kalau melebar tuh ada lagi pertanyaan yang muncul. Ada. Kan di situ dikatakan baiklah kita, kan Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dia kan hanya berfirman itu. Baiklah kita Jadi gini, menciptakan- pertanyaannya satu api, maaf ya aku potong. Ku tegasin lagi, pertanyaannya satu api, dari mana Yohanes tahu informasi bahwa Yesus itu bermula dari firman sesuai Yohanes berapa tuh? Yohanes 1 tadi ayat 1 ya, berapa lupa. Dari mana Yohanes tahu? Itu pertanyaannya Iya. satu api. Silakan. Iya, di kejadian tidak ada yang menerangkan Yesus bro. Ada itu. Baiklah kita menciptakan manusia. Itu di dalam ayat berikutnya. Di pasal 2 kalau nggak salah. Kan dikatakan baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu ada peran Yesus di situ. Mana udah dijelaskan Yesus di sana kok. Ngaco ini. Bukannya ngaco. Gini Bang Woy. Tadi kan Bang Woy bawa dalil tuh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu kan yang nulis Yohanes. Nah, Ustadz Wapi nanya gini, dari mana informasi itu diketahui oleh Yohanes sampai bisa nulis keterangan kayak gitu? Itu pertanyaannya Ustadz Wapi. Dari mana dia tahu informasi itu? Siapa yang ngasih tahu?
Silakan. Kan sebelum Yesus mengatakan dalam Yohanes itu kan dikatakan dia akan menjanjikan roh penghibur. Jadi ya roh penghibur itulah yang mungkin yang menyampaikan kepada Kok mungkin sih? Jangan mungkin lah. roh penghibur itu kan dialah yang akan berkata-kata tentang kebenaran. Aduh, tidak nyambung ini sama pertanyaannya. Dan yang bagaimana? Oh, berarti gini Ustadz, kesimpulannya dia anggapannya tadi kan dia jawab mungkin dari roh penghibur. Jadi dia mengatakan mungkin itu informasi yang ditulis Yohanes berdasarkan dari roh penghibur, gitu maksudnya. Oh, ya sudahlah kalau Itu mungkin kan- seperti itu itu kan berarti rahasia Tuhan. Kita juga kan Alkitab kan tidak secara rinci menjelaskan demikian kan. Tetapi kan kita bisa mengambil patokan saja di mana Yesus menjanjikan roh penghibur. Melalui roh penghibur itu dia akan mengatakan hal-hal yang benar. Gitu loh. minimal Ini kan kemana-mana. ada ayat, Iya, ya. Mas ya. Minimal itu ada Ini, ayat ntar bahwa Pastor Wapi, Yesus, Pastor Wapi. ya. Ini diskusinya kemana-mana ya, dari syukur kemana-mana. Emang. Makanya aku bilang melebar. Enggak, karena Dia sama- syukur sudah saya jawab barusan Bang Dewa, sudah saya bantu jawab syukur itu. Aku cuma ngasih saran Bang Woi, kalau bisa fokus pada apa yang ditanya, jangan melebar karena makin melebar makin timbul pertanyaan lain. Ya kalau nggak melebar ya berarti kan tidak ada dalil. Gitu loh. Makanya harus Apa, Bang dikasih Woi dalil. ini? Gitu. Jadi gimana Opung Kaisar, gimana jawabannya Woi? Yohanes tahu informasi itu katanya dari roh penghibur. Gimana Bang Kaisar? Sepakat nggak? Gue gantian, gue yang nanya lah. Udah lama lah nanya. Sepakat Makasih. nggak? Nanya. Kalau dikasih kesempatan bertanya makasih. Apa bisa bertanya? Nah, Enggak, itu. Bang Kaisar sepakat nggak yang ngasih tahu Yohanes ayat 1 itu yang ngasih tahu Yohanes roh penghibur katanya. Sepakat nggak? Roh Kudus yang Sepertinya mengilhami. Bang Kaisar berat ini mau setuju ini. Enggak apa-apa lah. Tadi kan gini, tadi kan Ustadz Wapi nawarin gimana Bang dari awal tuh Bang Kaisar mau nanya, apa mau bertanya, apa mau ditanya. Iya, karena woi dari tadi ditanya biar fair. Woi lah bertanya, kan gitu. Jangan woi aja. Karena woi yang Oh dari tadi- iya oke. ya kan Bisa gitu. kan? Mm-mm. Kalau Kalau yang diizinkan penting Bang Kaisar sudah setuju sama pendapatnya Mas Woi, gantian. Ya kan dua Gimana, satu Mas tadi. Kaisar? Gimana Bang Kaisar setuju nggak? Udah bertanya aja, nggak usah minta pendapat gua lo nanya. Bang Kaisar gak setuju guys. Kok Enggak, bilang nggak Ya, usah? enggak apa-apa, enggak apa-apa. nanti apa-apa, ya lanjut sudah, ya lagi sudah. udah. Ya udah, Jangan nggak mau dipaksa nanya Ustadz, apa. jangan dipaksa. Iya, oke, enggak apa-apa. Santai Bang Kaisar. Kalau sama saya ini santai kok. Lanjut Bang Kaisar, mau nanya apa? Iya. Silakan Bang Woi. Mikir Silakan, Bang mah Woi. hancur rombeng. Pertanyaan saya biasa saja. Yang sering saya tanyakan. Maaf ya kalau menyinggung. Sebenarnya tujuan Allah itu menciptakan iblis itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke, Di silakan. surah Al-Mulk itu. Untuk menguji siapa dari kalian yang paling baik amal dan takwanya. Begitu. Untuk menguji. Surah dan di Al-Mulk saat kamu- ayat pertama. Oke. Dan di saat diuji, di saat diuji dan manusia jatuh di dalam dosa, yang harus disalahkan siapa? Nah, di dalam Islam kita itu dianjurkan untuk melakukan hal baik dan dilarang untuk melakukan hal buruk. Nah, ketika orang ini melakukan hal buruk, maka yang disalahkan adalah orang itu karena dia dikasih free will, dikasih akal, dikasih ikhtiar untuk memilih. Allah sudah mengutus para nabi untuk mengajarkan kebaikan. Allah sudah mewariskan para ulama untuk menjadi pewaris para nabi, mengajarkan kebaikan. Kok orang ini tetap milih yang jelek? Berarti kesalahan pribadinya. Di dalam surah An-Nisa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza asabakum min hasanatin faminallah." Kalau kalian melakukan pekerjaan baik berarti dari Allah. Wa idza asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kalau kalian memilih yang jelek, maka itu kesalahan kalian sendiri. Dalam surah An-Nisa seperti itu, Bang Woy. Oke, jadi terus kalau seandainya iblis itu tidak diciptakan, apakah manusia itu akan jatuh dalam dosa? Kalau iblis tidak diciptakan, maka semua orang masuk surga, bro. Makanya dari itu, karena iblis diciptakan, makanya dari itu, karena iblis diciptakan, manusia itu ada yang jatuh dalam dosa. Coba iblis tidak diciptakan, tentunya semua masuk surga. Memang benar, karena iblis diciptakan oleh Allah. Ketika Anda berdosa, yang harus disalahkan adalah sang penciptanya. Coba iblis tidak diciptakan, kan masuk surga semuanya. Oh gitu, Masya Allah. Bagus. Oke, Bang Boy. Bang Boy kan udah ngasih 3 pertanyaan. Nah, udah dijawab semua sama Ustadz Wafi, dikasih dalil, bahkan dikasih dalil. Nah, sekarang gini Bang Boy, Bang Mane, bentar. Berarti karena Allah menciptakan iblis, kalau kita berbuat maksiat yang disalahkan Allah, gitu ya Bang Boy ya? Gitu Bang Boy. Dia kan nyalahin pencipta tadi. Coba gini lah, coba seandainya iblis itu tidak diciptakan, kan Abang sudah mengatakan kalau iblis tidak diciptakan semua orang masuk surga. Iya. Tapi kalau iblis diciptakan, maka manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa harus disalahkan sama penciptanya. Akhirnya yang disalahkan Allah gitu ya? Masuk akal itu. Iya. Mantap Bang Boy, mantap. Nah sekarang saya mau baca ayat ini Bang Boy. Baca ayat, kita bandingkan kira-kira yang salah itu Tuhannya Islam apa Tuhannya Kristen. Satu raja-raja, 22 nomor 22. Lagi baru bentar, belum ada tanggapan. Loh, ini kan waktunya saya menjawab. Gimana sih? Lo kok satu raja-raja? Iya. Boy tadi ini namanya bertanya 3 kali komparasi, loh. bro. Dijawab semua loh. Pertanyaannya 3 kali loh, langsung dijawab, dikasih dalil. Ini kan komparasi, bro. Kan tidak ada ketentuan barusan, kan tidak boleh komparasi, kan tidak ada gitu. Santai. Kok kepanasan Bang Kaisar sih? Jangan biarin. Nah, silakan. Satu raja-raja 22 nomor 22 disebutkan gini Bang Boy. Jawabnya, aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Di sini Tuhan di dalam satu raja-raja 22 ternyata Tuhan yang memberikan roh dusta kepada mulut para nabi. Berarti ketika ada nabi yang berbuat jahat dan umatnya berbuat jahat, yang disalahkan Tuhan, gitu ya? Tuhannya sama. Nih, gue boleh nanya responnya bentar ya. Satu sama berarti Bang Boy ya? Satu sama ini ya? Betul. Sama apa? Sabar dulu Bang Kaisar, sabar dulu. Ini narasinya Bang Boy nih, narasinya Bang Boy yang dikomparasi sama Ustadz Wafi. Gue respon dulu. Bang Kaisar tunggulah, langsung waktunya saya jawab rame Bang Kaisar ini. Kalau nggak boleh itu gue turun lah. Kalau gue nggak boleh ngomong, gue turun aja lah. Kalau kayak gini lah, gantian turun Bang aja. Kaisar. Turun aja. Nggak, masalahnya Allah menciptakan iblis. Iblis kan istilahnya apa ya? Hal yang jahat lah. Masa diciptakan oleh yang suci gitu? Gue bingung aja. Lah itu tadi disampaikan sama Ustadz Naja, sama itu komparasinya. Nggak ada. Itu narasi baru. Coba dibaca Bang Kaisar, takut saya nipu. Satu raja-raja 22 nomor 22 yang menciptakan roh dusta kepada mulut para nabi itu siapa? Tuhan atau iblis? Ayo. Nggak kan masih nanggapin ente punya narasi Naja.
Gue cuma Ya, itu ngomong komparasinya, jangan kepanasan, Opung. Tadi Woi bilang gini, berarti iblis diciptakan Ngomong itu mana? ketika Gua manusia ngomong- berdosa. Gua Sampai aku bukan- moderator, aku nengahin. Berarti yang salah Udah, itu gua penciptanya. gue nggak bisa ngomong. Sekarang pernah- dikomparasi iya, iya, sama iya. Ustadz Wafi. Keluar aja, nggak apa-apa, keluar aja nggak apa-apa. Iya. Oke, Iya. Opung, oke. Gimana sih? Dikomparasi Jangan, malah belajar gak mau. Allah yang maha suci menciptakan yang jahat, Ya udah. setan. Bang Dia Kaisar, udah jawab. Yesus Jawab ya, pertanyaan Yesus itu. kalau gak ada iblis, dosa Anda gak ketebus loh. Mungkin lah, masa sih Iya yang loh. maha suci itu menciptakan Yesus kalau gak ada iblis, dosa Anda gak Tanpa ketebus. penebus. Percaya Lo, nggak? lo gimana mah Allah lo menciptakan yang setan. Bang Kaisar, Yang bantu penyaliban pusing Bang iblis. Kaisar sudah. Yang bantu penyaliban iblis. Iya. Lo kok membantu? Kan Atau narasi balik ente lagi. yang bilang membantu. Oke, balik ke narasinya Ustadz Wafi tadi. Balik. Belum. Ini Masa baru satu Allah- ayat loh yang saya bacakan. Saya kalau sampai buat baca 2 ayat langsung gempar dunia ini nanti. Oh, gempar dunia, kagak gempar. Gini, Bang. Opung. Tadi narasinya Woi bilang gini. Enggak, Berarti gua nggak- manusia gua jatuh narasi- dalam dosa, berarti Narasi Tuhan aja. pencipta yang salah karena menciptakan Allah yang maha iblis. suci Ah, bisa Dikasih- menciptakan iblis. Nah, Itu tadi terus dalilnya yang dikasih menciptakan sama roh Nabi. dusta kepada mulut para nabi siapa tuh? itu siapa? Yang mana? Loh. Itu. Gue Dua raja-raja nanyain tadi. Allah. Gue nanya Allah dulu yang tadi narasin aja. Lah, saya kan sudah mengiyakan barusan. Ketika Mas Woi Iya. menyalahkan Allah, ya oke, tidak apa-apa Jadi kata Allah saya. yang maha suci. Allah yang salah. Kemudian Iya. di dalam satu raja-raja 22 nomor Gitu. 22 Orang yang di sana masuk- ternyata Gitu. Tuhan Karena Kristen juga tidak menciptakan suci roh dusta orang yang kepada gitu. mulut para nabi. Berarti yang salah Kenapa sih siapa? tuh? ngelawan isi kitab? Coba jawab itu, jawab. Allah Coba yang maha jawab. suci. Pahani tidak suci, yaitu iblis gitu loh. Bingung saya di sini. Iya. Udah diiyain, iya. Iya, sudah saya iyain. Nah, kami jujur mengakui. Nah, sekarang pertanyaannya Ustadz Wafi di satu raja-raja itu. Dipertanyakan Silakan, Woi Ustaz. itu sebenarnya. Silakan Ustadz. Ya, ayo Silakan Bang Ustadz Woi, dibaca saya lagi. ingin dengar penjelasan Bang Woi tapi malah Mas Kaisar yang kejang-kejang. Tuh, dari tadi. Turun dari tadi mah Woi. Bukan tadi. Jadi gini Jangan Opung, tiduran. jawaban Opung gimana? Ya dalil yang dibawa Ustadz Wafi itu gimana? Di situ siapa yang menciptakan roh penyesat di situ? Yang mana? Gue kan nanyain Allah dulu tadi. Udah diakuin, Bang iya. Kaisar. Udah diakuin, iya. Nah, apalagi sekarang Ya kan? Ustadz Wafi balik nanya Kan lo bisa- di situ, Gua- di satu raja-raja siapa Bisa. yang mengutus roh Mas, penyesat? Allah yang maha suci menciptakan Ya, emang iya. hal yang Emang buruk. iya. Iya, udah diakui. Emang iya, segala sesuatu ya diciptakan oleh dia. Kami udah mengakui, iya. Sekarang Ustadz Wafi nanya, di satu raja-raja itu Berarti yang Allah ini dong. Berarti gimana tuh? iya, Allah iya. merancang Iya, gitu ya? sudah, tidak Iya. apa-apa terserah Anda. Iya. Loh. Allah Terserah merancang. sampean, sampean mau ngomong sampai hari raya ya iya gitu aja. Iya. Allah Sekarang merancang fokus. gitu. Iya, iya, iya. Sekarang- Sekarang jawab. Mana kok jadi lo yang ngomong sih? Orang gua nanya Satu sama Raja-Raja 22 nomor 22 itu ketika Tuhan menciptakan roh dusta kepada mulut para nabi, yang salah siapa berarti? sekarang gini aja. Lu masih menghindari. Kenapa menghindari dalil? Kok menghindar? Kok menghindar sih? Kok jadi Jawab. Itu siapa yang mengutus roh penyesat? Siapa? Loh, ini Jawab, kan coba. belum Silakan. clear, kita belum clear Allahnya ini. Masa Allah Udah, iya. setelah Adam itu berbuat dosa, Iya. lalu mengusir, mengusir dari surga, ya kan gitu. Kita sudah mengiyakan Iya. loh. Iya. Iya. Ah. Nah terus tujuannya Iya. tadi pertanyaan awal itu apa? Woi tadi kan pertanyaan awal apa tuh Naja? Apa tujuan Dia Allah? Tiga kali pertanyaan saya jawab itu. Dia 3 pertanyaan dijawab pakai dalil. Nah, sekarang Opung yang Belum, komplain. belum. Kok komplain Kok nggak ada belum? tujuannya? Duh, Bang Woinya aja nerima, malah Opung yang nggak nerima nanti malah tahlilan. Gimana ini? Udah sekarang gini, maaf aku potong. Aku Iya. pertegas, aku kerucutkan. Sekarang Opung jawab Gini loh, pertanyaannya gini loh. Ustadz Wafi. Di situ siapa yang mengutus roh Jadi penyesat di satu raja-raja? tujuan Allah Oh, menciptakan Adam dan Hawa. menghindar.
Menghindar. menghindar. Takut, Bang Oh, Kaisar. menghindar. Lo udah Kejang-kejang Bang Kaisar ini. Kok menghindar, Opung? Gimana Santai sih? lah Bang Kaisar. Jawab dong, jawab Tadi dong, kan jawab udah dong. mau udah berapa jam? Ya udah jawab, jawab itu, jawab itu. Jawab itu, jawab. Siapa yang mengutus di situ? Enggak, gini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Adam dan Hawa untuk berbuat dosa gitu aja. Loh, kok pertanyaan baru? Lah, kok Barusan belum agak clear lain loh. ini. Loh, kan itu ada korelasinya dengan menciptakan iblis tadi. Ya, justru ini komparasi yang dibawa sama, maaf, aku moderator, aku pertegas. Ah, ini komparasi yang dibawa Ustadz Gini, Wafi dan gini, kami ada korelasi, udah nggak ada. mengiyakan. Masih. Iya. Oh, itu kan Allah pertanyaan menciptakan korelasi. iblis. Iya. Nah, Iya, nggak kami udah menjawab mengakui iya. juga. Ah. Nggak bisa menjawab. Sekarang Opung menjawab. Siapa yang mengutus jangan roh langsung penyesat aja. di satu Aduh. raja-raja di situ siapa? Ayo, silakan jawab. Belum clear ini. Jangan ketakutan sama Bibelnya sendiri loh. Jangan Dengan ketakutan. banyak kiwoi Aduh, Bang Kaisar takut mau jawab itu. Takut, Diiyain ah. aja Bang Kaisar. Kami Biar aja kok iyain gitu loh. Ustadz Wafi iya. Bang Dewa iya. Aku Nah, iya. itu jelas loh, Tuhan yang mengutus roh kesesat kepada mulut para nabi. Kenapa Dan dia nggak akan mengakuin? sukses. Melakukan kesesatan akan sukses itu. Berarti yang salah, kan bukan Siapa? jawab ini pertanyaan gua masa yang Esa. salah Kiamat sama Aderion kan gimana? Nggak mau jawab dia, nggak mau jawab, sengaja menghindar. Padahal itu Pertanyaan gua dalilnya ada sendiri korelasi loh. dengan pertanyaan si Woi. Kenapa Allah menciptakan iblis? Nah, pertanyaan gua Udah dijawab. Enggak seperti itu pertanyaannya Mas Boy barusan. apa Pertanyaan Mas Boy itu barusan gini Mas Kaisar. Berarti Gimana? Tuhan yang menciptakan iblis? Iya, kata saya. Berarti Tujuan. andaikan ada apa? Andaikan iblis tidak diciptakan kan kalian masuk surga semua? Iya, kata saya. Berarti yang salah Tuhan dong. Oke, kalau begitu udah apa-apa. Lalu saya komparasi. kan? Saya komparasi dengan satu raja-raja 22 nomor 22. Ternyata Ya kan? Mas Kaisar langsung kejang-kejang motong ini. Inilah bedanya ya. Kalau kami langsung jawab, Ustadz Wafi langsung jawab. Kenapa Bang Kes ketika ditanya? Wah, pertanyaan saya Ke ini. kiri, ke kanan, ke atas, tinggal jawab loh. Siapa yang mengutus roh penyesat di satu raja-raja? Siapa? Berbuat dosa gitu aja. Ya, siapa yang Yang mengutus mengutus? roh jahat? Roh Roh dusta jahat itu siapa? siapa di satu raja-raja? Siapa? Rodusta. Terus Siapa sekarang yang mengutus? Gua dong dijawab Naja. Jawab. Siapa? Neo. Meong. Gak bisa menjawab dong nih. Aduh. Aduh, Mas Kaisar. Makanya pasang Mas Kaisar. kuping. Tadi pertanyaannya Woi 3 nggak dikasih jeda langsung dijawab sama Ustadz Wafi. Naja. Halo. Ya. Saya tadi enak loh diskusi sama Mas Woi enak gantian Mas Kaisar langsung nyelekit tadi ini. Udah kan dari tadi udah lama Naja. Boleh Gini, dong gua maaf, masuk. maaf, aku potong. Gimana, Kalau Naja? Opung nggak mau jawab Ini si pertanyaannya Mas Ustadz masuk. Wafi, diam sekarang diam. Kalau nggak mau jawab diam. Loh, gua juga nggak Kasih- dijawab kasih dong. Bang Woi. Ya, saya. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya nggak dijawab dong. Mau jawab apa enggak pertanyaan Ustadz Wafi? Kalau enggak diam. Kasih ke Bang Woi. Jadi ngatur-ngatur saya diem sih, Mane. Wajar, saya moderator di sini. Moderator Kamu dikasih apa sih pertanyaan. lu? Lah, Gimana sih ini? Mana pertanyaan gua? ya Gimana udah, jawab, Ya. jawab. Itu siapa yang mengutus roh roh apa? Untuk Dusta di berbuat Yang sana. dosa. mengutus roh dusta kepada mulut para nabi itu siapa, Bang Woi? Itu siapa? Siapa yang mengutus itu? Roh Di dusta. Ibrani juga ada itu, Panaja. Di Ibrani ada. Banyak ayatnya nanti itu. Satu aja itu Bang Dewa. Satu aja, gitu aja. Satu aja dia nggak Ya, berani baik, jawab baik. loh. Pertanyaan bro gua. Overdosis Naja. nanti. Jawab nih. Yang mengutus siapa? Saya bantu jawab ya. Yang mengutus Tuhan itu. Yang salah siapa? Yang nggak salah Tuhan. Clear ya? Tuhan. Ngomong apa lagi nih gua nanya nih. Biar gak lama, saya jawab aja. Iya benar. Astagfirullah. Gimana? Saya jelas. Saya jelaskan ya. Oke, Bang Woi. Silakan. Bang Kaisar diam aja karena nggak mau jawab tadi. Silakan Bang Woi. Lah, males. Nggak dijawab pertanyaan gua di sini. Gua cari komal Islam nah. Jawab lah. Oke. Ya cari aja yang lain. Iya. Cari aja nggak apa-apa. Oke. Mulu. Silakan Bang Woi, silakan. Oke.
di satu raja-raja, dua raja-raja ya. Satu raja-raja 22. Satu raja-raja nomor itu. 22. Satu raja-raja. Satu raja-raja pasal 22 itu dikatakan Tuhan mengutus roh jahat. Itu kan Terus berarti kan Tuhan mengutus roh jahat. Roh jahat ini dalam Kristen ini disebut iblis. nah, Ya kan? yang mengutus siapa tuh? Jangan dulu, dengar dulu. Dalam Kristen Iya. dengar dulu. Roh jahat itu dalam Kristen itu adalah iblis. Tetapi pada dasarnya dalam Kristen iblis itu iblis itu pada mulanya tidak Adalah diciptakan. firman. Tidak. Dengar dulu. Dalam Alkitab bukan. pada mulanya diciptakan malaikat, bukan iblis. Keren ini bener. Sebab Allah tidak pernah merancang suatu kejahatan. Jadi pada mulanya Allah menciptakan malaikat, bukan iblis. Beda dengan Islam. Nah, Secara langsung Allah itu menciptakan monster penyesat yaitu iblis. pertanyaannya Udah bukan tinggal itu, jawab, Bang Boy. tinggal jawab. Yang mengutus Pertanyaannya bukan siapa? itu. Yang Yang mengutus siapa? roh jahat, iblis ya untuk masuk ke mulut para nabi sehingga mereka berhasil menyesatkan banyak orang, itu yang mengutuskan Tuhan. Yang salah siapa berarti itu? Memang benar yang mengutus adalah Tuhan. Bunuh diri. Gitu, Mama. Jangan lalu gembira. Jangan lalu gembira. Yang salah berarti siapa? Yang mengutus Tuhan. apa yang diutus yang salah? Bukan salah karena kan tujuan iblis kan Oh, bukan tujuan salah iblis sih. kan Kalau nggak disuruh Tuhan nggak mungkin terjadi itu loh penyesatan itu. Berarti yang salah siapa itu? Berarti Tuhanmu yang salah nyiptain iblis, roh-roh penyesat, itu tugas. roh dusta. Itu tugas dari Nah, iblis. Intinya Tuhanmu yang ciptain. Yang ngasih tugas siapa itu? Pada mulanya, tapi pada Adalah mulanya firman. Firman bersama-sama Allah tidak Allah. menciptakan iblis. Pada mulanya Allah tidak menciptakan penyesatan. Pada mulanya Allah menciptakan malaikat. Pada Iya. pada akhirnya beda dengan Pada Islam. akhirnya jadi iblis. Nah, siapa yang mengutus itu? Beda dengan Islam. Islam itu Loh, kok lari ke Islam? secara langsung, iya, secara langsung Allah menciptakan monster Oke, penyesat. Kamu udah ngakuin kan yang ngutus Dalam roh jahat Tuhan kan? Allah tidak pernah menciptakan penyesatan. Iya, astagfirullah. Itu bedanya, bro. Itu bedanya. Sabar guys, sabar guys, Bedanya sabar. itu. Secara saya langsung, tidak bertanya Allah bedanya menciptakan loh. Saya penyesatan. bertanya yang mengutus roh jahat ke mulut para nabi sehingga banyak menyesatkan orang itu kan Tuhan. Ya kalau sudah seperti itu, yang disalahkan siapa itu? Tuh. Nah, Tuhan. Terima kasih saudara. Terima kasih. Dari tadi muter aja jawabnya. Itu yang dihindari tadi sama Opung. Itu yang dihindari sama Opung tadi. Tapi Ada kamu berani faktanya. jawab. Islam itu Allah itu secara langsung menciptakan monster kejahatan. Tetapi kalau dalam Kristen Allah Di mana Allah itu tidak monster? pernah- Ya iblis diciptakan dari api. Oh, monster. Ya. Tapi dalam Kristen pada mulanya Allah tidak menciptakan penyesatan. Karena yang diciptakan itu malaikat, bukan iblis. Saya tidak nanya pada mulanya, yang saya tanyakan ketika roh dusta sudah diutus, yang disalahkan siapa itu ketika banyak orang yang sesat itu? Supaya kalian tahu, dalam Kristen Allah tidak pernah menciptakan penyesatan. Beda Pertanyaannya dengan bukan Allah. itu Mas Boy, pertanyaannya itu siapa yang salah gitu loh. Makanya kita akan masuk ke ranah itu, bro. Ya jawab Dalam aja, Kristen. simpel aja jawabannya. Yang Dalam salah Kristen, siapa? Saya ulangi lagi. Dalam Kristen Allah tidak pernah menciptakan penyesatan. Iya, itu sudah kita dengarkan 20 kali lebih dari tadi. Allah menciptakan malaikat. Beda dengan Allah. Allah secara langsung menciptakan penyesatan, yaitu Oke, iblis. Dari itu sudah saya dengarkan dari tadi 20 kali lebih, tapi kesimpulannya belum ada ini. Yang salah siapa sekarang? Kita masuk ke ranah seperti itu, maksud saya. Nah, yang bisa salah siapa? menjawab Pertanyaannya itu, yang salah siapa sekarang? Yang mengutus roh jahat itu atau roh jahatnya yang salah? karena itu tugas. Yang apa? Jawab, yang salah siapa?
Pertanyaannya ada gini loh, salah. bro. Pertanyaannya ini gini loh. Kok gak ada yang salah? Gimana sih kamu ini? Sebab pencobaan itu bukan dari Allah. Pencobaan itu tugasnya dari iblis. Itu tugas dari Loh, iblis. tugas dari yang ngasih tugas siapa? Yang ngasih tugas siapa itu? itu Allah. Nah, berarti yang salah itu. Gak ada yang salah. yang salah Nggak, yang salah berarti Bang Dewa gitu. Duh, susah banget mau ngakuin sih. Padahal saya santai loh tadi loh. Mau diakui berarti Tuhan yang mencipta iblis. Iya kata saya. Ya. Ada kan tidak ada iblis berarti kalian masuk surga semua. Iya kata saya. Setelah saya bacakan langsung muter-muter kamu satu negara. Itu ada yang salah. Karena itu kan tugas dari iblis. Tapi makanya kan dalam Islam itu secara Makanya, langsung Allah iya. Allah menciptakan Iya. iblis. Aduh, itu sudah saya dengerin 2000 kali dari tadi. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Masakan Tuhan menciptakan penyesatan. Iya, udah. Yang salah Bang Dewa gitu aja biar cepat. Udah. Udah. Finish ya. Masakan Iya. Tuhan menciptakan penyesatan. Kau dalam Kristen tidak, bro. Iya, kamu mengaku iya. Iya, sudah adil ya. Kami jujur loh mengakui iya. Lah kamu. Terus apa? Ketika kamu ditanya, itu siapa yang salah? Coba jawab. Mana? Eh, Ya, salah. satu. Terima kasih saudara. Ada yang salah. Saya itu coba. Ada yang salah, udah Pak Wapi nggak ada yang salah Belanda. Udah, nggak ada yang salah Belanda. Ngejajah Yang kita. salah itu Allah. Yang salah itu Allah. Jadi ditanyain raja-raja yang salah Allah katanya. Aduh, pusing orang Kristen ini. Itulah. Gini, Ayo yang di bro, bawah siapa jadi- yang bantuin Woy? Ayo naik. Jadi Itu nabi gini Mas palsu. Boy ya, kita ini Mas Boy santai aja, diskusi santai, karena kita punya keimanan masing-masing, tidak saling percaya nggak apa-apa gitu loh. Cuma harus jujur. Maksudnya jujur ini jangan berbelit-belit. Ayatnya sudah jelas, yang ngutus roh jahat itu Tuhan, yang memasukkan kepada mulut para nabi Tuhan, sehingga dengan utusan itu menyebabkan orang banyak yang tersesat itu Tuhan. Kalau ditanyain siapa yang salah nggak ada yang salah, kan lucu bro. Iya, padahal dalilnya Ustadz, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Gimana sih? Iya. Coba sampean bilang dari awal yang salah Bang Dewa kan selesai kan? Iya. Ya, yang salah Bang Dewa. Yang punya Bible siapa, yang salah siapa? Keringetan Kita aku. santai aja gitu loh. Kita juga meskipun Anda mau jawab gimana ya tidak akan kita yakini kok. Karena itu kitab jenengan gitu loh. Santai lah. Malah saya juga tidak akan percaya kita kalian. Tapi lumayan lah Bang Woy, nggak baperan dia. Jadi Ketawa. besok Bang Manek ya besok kalau Siap, nanti Ustaz. saya bertanya lagi kepada Kristen yang lain, siapa yang salah dalam hal pengutusan roh jahat kepada mulut para nabi sehingga Bang banyak Dewa. menyesatkan orang, yang salah Bang Dewa. Itu ya jawabannya ya. Iya. Selain dari itu salah. Iya. Minum kopi lu Bang. Naik Oten, kasihan si Woi, nggak ada yang bantuin tahu. Kalau si Saya Opung yang tadi emang kayak gitu, Ustadz. Dia mau nanya tapi nggak mau ditanya, emang kayak gitu dia. Ya baperan Iya. sih. Baperan dia. Baperan dia. Ini si Adelia Mungkin ya kemana? di antara para debater Mas Boy, saya ini yang paling santai loh. Tapi harus jujur kalau sama saya gitu loh. Sampai bernarasi saya okein, saya iyain, tapi kalau dibalikkan jangan muter-muter karena ayat-ayat seperti itu banyak. Itu baru satu ayat loh. Berantakan. Kalau sampai Bang Berantakan. Dewa nanti bawa ayat yang mengenai janda-janda, sampean akan gimana nanti gitu. Iya, minta jatah, jatah perawan. Ini pertanyaannya raja-raja yang salah orang Islam Bang Dewa kan parah nih. Iya, aneh ya, betapa pengecutnya ya Kristen ini ya. Memang kalau agama didasari dengan kepengecutan ya susah jadinya.
Agama yang didirikan Oke. dengan kebohongan Jadi, ya susah ini, juga. Bang. Jadi kalau setelah diskusi tuh, kalau ditarik kesimpulan yang harus disalahkan adalah pribadi, ya kan? Kalau ditarik kesimpulan. Kok bisa? Kok berubah lagi? Tadi Bang Dewa. Yang salah Bang Dewa. Udah Bang Dewa aja yang salah biar selesai. Saya aja yang salah. Salah saya aja yang salah ya. Kan, Ya. kan, Saya aja. kan diskusi itu kan harus ada hasil. Dari soal tanya jawab kan ada hasilnya, dan hasilnya Iya, Bang Dewa. Aslinya Bang Iya, Dewa iya. yang salah. Saya yang salah, Pak. Ya. itu hanya bercanda Saya itu, Bang Dewa. Kita harus santai. Jadi kambing hitam Bang Dewa. Jadi sapi hitam, sabar Bang Kan, Dewa. Bang Dewa. Bang Dewa kan harus bercanda kan, Bang Dewa? Iya. Kenapa? Harus santai. Jadi ditarik kesimpulan yang harus disalahkan Iya, iya, itu bukan Allah, tetapi pribadi sendiri. Tadi Lah, bilang beda Allah. lagi. Tadi salah. Tadi bilang Allah yang salah. Itu malah jawaban saya yang awal itu loh. Kalau berbuat jahat yang disalahkan pribadinya gitu. Malah sekarang Anda setuju kepada jawaban saya yang pertama ini. Makanya kan itulah gunanya kita berdiskusi soal makanya setelah diskusi ada hasilnya, ditarik kesimpulan bahwa yang harus Berarti yang salah? disalahkan itu adalah Yang Yang salah salah? siapa? Bang Dewa. Yang salah siapa? Dewa. Ketawa Bang Boy ini loh. Kok ketawa sih? Santai lah. Tapi enak sih, asik sih Bang Boy ketimbang tadi si Opung mah baperan dia. Naik Justin. Aduh, kalau Justin nanti gak dikasih ngomong ini, ngomong sendiri dia nanti itu. Itu lebih parah dari Bang Kaisar itu. Gak tahu dia mau naik apa enggak. Si itu aja, si Ben Abraham aja. Tadi Ben Abraham mau naik katanya. Iya di sinyalnya udah jam Nggak kuat dia sinyalnya. Iya, di rumah juga lagi mati lampu ini gara-gara Bang Dewa yang salah ini. Jadi sapi hitam Bang Dewa di sini malam ini. Iya. Jadi memang gitu teman-teman, apa namanya? Apalagi ketika ada cowok dan cewek berduaan, yang ketiganya Bang Dewa memang. Jadi bahaya ini.